Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi hidayah, taufik, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Asy-Syuhada di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang persaudaraan, berbicara tentang ukhuwah, maka contoh yang paling ideal adalah ukhuwah yang terjalin di antara para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah yang menggambarkan bagaimana akrabnya para sahabat, bagaimana kepedulian mereka antar sesama, maka seakan-akan kita sedang membaca dongeng. Kayak bukan sesuatu yang nyata. Tapi itu betul-betul terjadi. Contoh misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Maka muncullah dua golongan. Yang pertama, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, namanya golongan muhajirin. Dan yang kedua adalah tuan rumah yang ada di Madinah, namanya golongan Ansor. Yang namanya ketemu dua golongan yang punya karakter berbeda, kebiasaan berbeda, pekerjaan yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, pasti akan terjadi gesekan-gesekan. Namanya juga baru ketemu. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengantisipasi itu. Mengantisipasi kemungkinan munculnya kecemburuan antara golongan Ansor dengan golongan Muhajirin. Karena yang golongan Ansor mereka sudah mapan kehidupannya, sedangkan golongan Muhajirin mereka baru 0, 0 putul, baru datang nggak punya apa-apa. Maka Nabi SAW pun mempersaudarakan antara golongan Ansor dengan golongan Muhajirin.
ko dulure kae, ko dulure kae, ko dulure kae. Seorang muhajirin diikrarkan oleh Nabi menjadi saudaranya seorang dari Ansar. Salah satu dari golongan muhajirin itu adalah Abdurrahman bin Auf. Oleh Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang Ansor namanya, yang bisa jawab dapat hadiah. Bagus, barakallahu fiik. Ini hadiah ke? Masya Allah. Fadl, bejane. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini saudagar kaya. Kebunnya luas. Istrinya 2. Sedangkan Abdurrahman bin Auf walaupun aslinya saudagar, saat di mana? Saat di Mekah. Tapi beliau datang ke kota Madinah tangan kosong. Semua hartanya ditinggal. Sehingga yang beliau bawa cuma baju yang nempel. Ngobrolnya jangan di situ ya. Mau ngobrol di mana coba? Jangan di situ ya. Biar Ustadz bisa fokus. Mau ngobrol di mana coba? Mau ngobrol di atas, apa ngobrol di bawah? Tapi jangan di situ. Sampai mana tadi? Istrinya 2. Kuwe baik kemutane. Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah cuma bawa baju yang nempel di tubuh. Enggak bawa apa-apa. Miskin. Maka Sa'ad bin Rabi' begitu oleh Nabi SAW diberi mandat untuk menjadi saudaranya Abdurrahman. Maka Sa'ad pun langsung berkata kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya punya 2 kebun. Yang subur-subur, yang luas. Coba kamu lihat. Mana dari 2 kebun ini yang engkau sukai? Saya akan berikan 1 kebun untukmu. Yang kedua, saya punya 2 istri. Saya punya 2 istri. Kamu lihat, mana yang paling cantik dari 2 istri saya? Saya akan ceraikan. Yang kamu pilih, kemudian kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman? Nek jenengan kepriye? Alhamdulillah. Ya. Ya ora? Ora? Masya Allah. Berarti kayak Abdurrahman bin Auf ya. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Saya cuma minta tolong tunjukkan jalan ke pasar. Itu saja. Sa'ad bin Rabi' pengen memuliakan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf enggak mau merepotkan Sa'ad bin Rabi'. Begitu cara bersaudara yang baik. Bukan hanya mengorbankan harta. Bukan hanya mengorbankan keluarga. Bahkan para sahabat itu sampai mengorbankan nyawa. Ketika terjadi perang Yarmuk,
Setelah selesai peperangan, banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia. Dan tidak sedikit di antara mereka yang luka parah. Di antara yang luka parah namanya Al-Harith ibn Hisham, pamannya Khalid bin Walid. Di antara yang luka parah juga Dirar ibnul Azwar. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka semuanya tergeletak antara hidup dan mati. Dalam keadaan seperti itu ada orang yang keliling mencari, barangkali masih ada yang masih hidup. Tahu-tahu terdengar suara haus, air. Maka langsung buru-buru dia bawa air akan diminumkan kepada si korban perang tersebut. Begitu dia mau minum, dia dengar suara di sebelah sana ada orang yang mengatakan kalimat serupa. Apa? Haus, air. Maka orang pertama ini berkata, barangkali saudaraku lebih butuh dibandingkan aku. Coba kamu pergi ke sana. Maka buru-buru prajurit ini membawakan air kepada orang yang kedua. Begitu sudah mau minum, orang yang kedua dengar suara di tempat yang lain. Yang kalimatnya sama. Haus, aku butuh air. Maka orang yang kedua pun mengatakan, barangkali saudaraku lebih butuh dibandingkan aku. Maka prajurit itu bergegas membawa air kepada orang yang ketiga. Ternyata sampai ke tempat orang yang ketiga sudah menghembuskan nafas terakhir. Maka dia pun bergegas pergi kembali ke orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua juga sudah meninggal dunia. Maka dia cepat-cepat pergi ke orang yang pertama. Dan ternyata yang pertama juga sudah menghembuskan nafas terakhir. Itulah yang namanya persaudaraan. Itulah yang namanya ukhuwah sejati. Kita sudah sampai situ apa belum? Sudah atau belum? Dalam perjalanan. Mbuh kapan? Mbuh kapan? Gutule. Entah kapan kita sampai seperti itu. Tapi kita harus merintis. Kita harus berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang berukhuwah, yang bersaudara, lahir batin. Kenapa? Lahir batin. Persaudaraan itu bukan hanya lahir tok tanpa batin, bukan batin tok tanpa lahir. Lahir batin siapa? Lahir apa lahir? Lahir. Lahir niku sing keton yang kelihatan. Batin sing ora keton. Apa itu? Hati. Jadi persaudaraan itu harus lahir, harus batin. Persaudaraan lahir saja tanpa batin tidak cukup. Persaudaraan batin saja tanpa lahir tidak cukup. Seperti apa persaudaraan lahir? Seperti apa persaudaraan batin? Kita mulai dari persaudaraan apa dulu? Ya batin disit. Kan segala sesuatu mulainya dari mana? Dari hati. Persaudaraan batin itu yang seperti apa, Ustadz? Persaudaraan batin itu adalah persaudaraan yang hati kita diisi dengan cinta kepada saudara kita. Kenapa? Cinta. Sayang. Senang kepada saudara kita. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian enggak dianggap beriman
kalian bukan mukmin sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Cinta. Persaudaraan hakiki itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas cinta kepada saudara kita. Maksudnya saudara ki apa? Pak Gede, Pak Keli, kayak gue apa? Saudara di sini maksudnya apa? Saudara seiman, itu maksudnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman sampai mencintai saudara sendiri. Maksudnya saudara seiman. Pada sholat, pada ngaji, pada puasa. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka persaudaraan hakiki adalah persaudaraan yang dilandasi atas perasaan cinta kepada saudara kita. Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia apa akhirat? Dunia, akhirat. Akhirat, dunia, dua-duanya. Mencintai kebaikan untuk saudara kita dalam urusan dunia dan mencintai kebaikan untuk saudara kita dalam urusan akhirat. Urusan dunia contohnya apa? Kebaikan urusan dunia contohnya rizki yang lancar. Bisa istirahat dengan tenang. Itu contoh kebaikan dalam urusan dunia. Pertanyaannya, apakah jenengan seneng? Apakah jenengan cinta kalau saudara jenengan rezekinya lancar? Seneng napa mboten? Temenan. Jenengan kagungan warung, tanggane kagungan warung. Warungnya tanggane rame. Jenengan seneng? Temenan nggih. Seneng? Sip. Itu baru persaudaraan batin. Bukan malah pergi ke dukun. Priwe carane warunge tanggane bangkrut, warunge dheweke laris. Gimana caranya warung tetangga bangkrut, warung sendiri laris? Enggak kayak gitu. Mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mencintai kebaikan buat diri sendiri. Jenengan seneng warungnya laris? Warungnya jenengan laris seneng? Seneng. Maka jenengan harus seneng warungnya tetangga, warungnya saudara juga apa? Laris. Ini contoh kebaikan dunia. Apalagi Ustaz kebaikan dunia? Istirahat tenang. Jenengan senang nggak bisa istirahat dengan tenang? Senang. Maka jangan ganggu istirahat orang lain. Bikin orang lain bisa istirahat dengan tenang. Karena jenengan juga senang istirahat tenang. Tip-tipe dewek, son-sone dewek. Ya terserah dewek. Iya. Tapi kan kupingnya tangganya juga kupingnya dewek. Jadi jangan cuma mikir awake dewek. Mikir awake dewek ngana. Nang endi? Nang alas ngana. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa beralasan ini tip-tip saya, ini salon-salon saya, nyongsing lagi barang gawe, telung dina telung bengi kok. La ilaha illallah. Boleh masang apa? Apa jenenge? Salon, madep ngalor, madep apa? Ngidul, madep ngetan, telu
tumpuk madhep ngalor, telu tumpuk madhep ngidul. Di sini ada yang kayak gitu. Endi wonge? Lah kur telung dinaike. Cuma 3 hari saja. Oh, berarti kalau jenengan keberbegen 3 hari ora papa iku. Papa apa ora papa? Ya papa lah. Kita itu pengen istirahat dengan tenang. Maka seharusnya kita juga pengen tetangga kita istirahat dengan tenang. Itu kebaikan. Jenengan seneng nggak terganggu dengan bau sepiteng yang meluap? Seneng nggak? Hah? Seneng? Nggak seneng. Jenengan seneng nggak kebune jenengan gue buang sampah? Seneng nggak? Ada orang ngirim bungkusan isinya popok. Jenengan seneng? Pekarangan jenengan buat orang buang apa? Sampah. Seneng? Anda. Maka jangan jenengan buang sampah separangan. Karena jenengan juga nggak suka. Jenengan sukanya adalah bisa menghirup udara yang segar, nggak terganggu oleh bau sampah, nggak terganggu oleh bau spiteng. Kalau jenengan suka seperti itu, maka hendaklah jenengan berusaha bagaimana tetangga dan saudara jenengan pun juga merasakan apa yang ingin jenengan rasakan. Ini adalah contoh persaudaraan apa? Batin. Apa tadi? Cinta. Apalagi Ustaz persaudaraan batin? Tadi kan cinta dalam urusan dunia. Cinta dalam urusan akhirat. Apa contohnya Ustaz? Contohnya adalah hidayah. Napa? Hidayah. Jenengan senang atau tidak dapat hidayah? Senang. Maka seharusnya jenengan berusaha bagaimana saudara kita dapat hidayah. Tidak boleh kita itu ketika ada orang tersesat, ketika ada orang menyimpang, ketika ada orang masih tenggelam dalam penyimpangan akidah, dalam kesyirikan, dalam bid'ah, tidak boleh kita itu tepuk tangan, itu tidak boleh. Maksudnya tepuk tangan apa? Hore, apa maning? Ya seneng lah, kawus. Tidak boleh. Karena kita itu harus mencintai kebaikan untuk saudara kita. Seperti kita mencintai kebaikan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita mencintai hidayah, maka cintailah hidayah untuk orang lain. Dah, ini adalah masih pembahasan tentang ukhuwah napa? Batin. Contohnya cinta. Apalagi Ustaz contoh ukhuwah batin? Contoh ukhuwah batin adalah peduli. Napa? Peduli alias empati. Empati sih bahasa Jawa ini apa? Apa jajan? Tapi jenengan peduli sudah paham ya? Sudah paham ya peduli ya? Lah yang penting paham lah. Enggak ketahuan bahasa Jawanya. Yang penting empati alias peduli. Empati dan peduli itu adalah urusan apa? Urusan hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar punya empati dan kepedulian kepada saudara kita. Di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad."
perumpamaan kaum mukminin dalam urusan cinta, dalam urusan kepedulian, dalam urusan kasih sayang sesama mereka, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Seperti apa? Satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain peduli. Pripun kepeduliane? Untune larak anggota tubuh toh. Anggota tubuh yang lain gimana? Pada ngomong kawus apa ora? Apa yang dilakukan anggota tubuh yang lain? Kaki. Pedulinya apa? Berjalan. Berjalan ke warung nyari apa? Obat. Orang mari jalan kemana? Puskesmas. Orang mari jalan kemana? Dokter spesialis. Kaki peduli. Padahal yang bolong apa nih? Giginya, bukan apa? Bukan kakinya. Tapi kaki peduli. Kaki peduli. Apalagi? Tangan. Tangan ngapa? Ngelus-ngelus. Iya kan? Apa ada orang sakit gigi tangannya salah dewek? Ana apa ora? Ya ora. Kowe orang anu wong ora apa? Ora sehat yo. Tangan peduli ya. Mulut. Mulut kan enggak cuma gigi. Mulut ngapain? Grenyem, zikir grenyem. Ya. Astagfirullah, baca Al-Fatihah, mulutnya ngeruqyah. Mata nangis ya. Pokoknya yang namanya kaum mukminin dalam kepedulian itu seharusnya kayak satu tubuh. Jadi kalau ada saudara kita sakit, kita harus peduli. Sakit apa? Sakit fisik apa sakit batin? Kita harus peduli ketika saudara kita sakit. Sakit apa? Sakit tubuhnya atau sakit jasmaninya atau sakit rohaninya? Dua-duanya. Kalau saudara kita lagi sakit duniawinya, contoh sakit duniawi apa? Lagi butuh duit, gue meriang gue. Meriang apa nih? Dompetnya. Maka kita harus peduli. Harus peduli. Karena saudara kita yang sedang butuh bantuan itu satu tubuh dengan kita. Sakit fisik yang lainnya benar-benar sakit. Lagi meriang. Ya. Sedang dirawat di mana? Rumah sakit atau sedang sakit parah di rumah. Kita harus peduli. Apa yang bisa kita bantu? Minimal kita kalau memang nggak bisa bantu secara materi, minimal kita datang untuk menghibur. Atau kita melobi orang yang hartanya berlebih, kita sampaikan kayak anak dulure dewek lagi meriang, bisa dibantu apa ora? Itu ada saudara kita lagi sakit, coba bisa bantu atau enggak? Itu sakit fisik, sakit jasmani. Terus sakit apa lagi? Sakit apa lagi? Rohani. Sakit rohani ini kenapa? Contohnya apa? Futur. Futur siapa? Futur apa futur? Lemah iman. Biasanya ngaji, ora keton ngaji. Biasanya mangkat masjid, ora keton nang masjid. Itu namanya futur.
Maka ketika ada saudara kita sedang futur, kita harus peduli. Gak boleh kita itu saat melihat ada orang futur kita malah tepuk tangan. Oh, alumni pondok kok kayak gue. Subhanallah. Emang alumni pondok itu malaikat? Malaikat atau bukan? Hah? Bocah jebolan pesantren. Gue malaikat apa menungsa? Menungsa. Namanya manusia, imannya bisa naik, bisa turun. Nabi SAW mengumpamakan kita dalam kepedulian dengan saudara kita seperti satu tubuh. Bahkan ketahuilah jamaah yang kami hormati, bisa jadi saudara kita futur itu gara-gara kita nggak peduli. Contoh misalnya sakit gigi, itu mungkin nggak gara-gara anggota tubuh yang lain nggak peduli. Mungkin apa? Apa contohnya? Tangan bebeh sikatan. Berarti sing marakaken giginya bolong siapa? Tangan. Kaki males apa? Mengkamar mandi. Berarti ada yang sakit di dalam tubuh kita. Bisa jadi penyebabnya karena anggota tubuh yang lain gak peduli. Maka kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang lainnya harus ikut untuk mengobati. Jenengan tahu? Tetangga jenengan ini, ada nggak yang belum sholat? Ada yang belum sholat? Hah? Ada. Kalau tetangga kita sampai meninggal dunia belum sholat, mungkin nggak kita ini dituntut nanti di akhirat sama Allah? Mungkin nggak? Kenapa? Karena nggak pernah mengingatkan. Kalau ada tetangga kita masih suka pergi kemana? Dukun. Masih senang masang apa? Susuk. Sampai matinya dia tetap melakukan kesyirikan itu. Mungkin nggak nanti kita dituntut di hari kiamat sama Allah? Mungkin nggak? Kenapa? Karena nggak pernah mengingatkan. Termasuk anak-anak kita yang tamatan pesantren, yang belajar ilmu agama, kemudian mengalami masa-masa futur. Jangan cuma mengeluh, jangan ngomong di belakang apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita tersebut. Nomor satu tanggung jawabnya ada di pundak siapa? Orang tuanya. Nomor satu. Jadi jangan pernah berpikir pondok itu kayak laundry. Kayak apa? Laundry. Masukkan pakaian kotor, terus keluar sudah bersih. Wis melipit, wis wangi. Emang seperti itu? Enggak. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita mondok pulang, kita harus peduli untuk tetap mengingatkan dia waktunya sholat. Harus tetap peduli mengingatkan dia ketika dolanan HP terus. Kita harus ingatkan, jangan dibiarkan. Dengan alasan, wah wis ngerti ilmu nih. Lah namanya orang sudah tahu ilmu, mungkin khilaf atau tidak? Mungkin. Jangankan santri, wong ustadz bisa apa? Khilaf. Ustadz aja bisa imannya turun. Ustadz aja bisa futur. Maka perlu kita peduli untuk menyampaikan nasihat. Dah, ini kita baru ngomongin tentang ukhuwah secara nopo? Batin. Sekarang kita pindah. Ukhuwah nopo? Lahir. Ukhuwah lahir.
Jadi ukhuwah batin itu, persaudaraan batin itu cukup atau belum? Belum. Tapi itu pondasinya. Itu pondasinya. Kalau ini benar, kalau ini kuat, insya Allah lebih gampang garap ukhuwah lahir. Karena hati itu adalah pondasi. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati itu kalau benar maka semuanya akan ikut benar. Kalau rusak maka semuanya akan ikut rusak. Oke, tadi adalah persaudaraan batin. Ayo kita pindah yang kedua, persaudaraan apa? Lahir. Apa contohnya Ustadz persaudaraan lahir? Tadi lahir apa artinya? Sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Contohnya, ukhuwah lahir itu contohnya adalah saling berkunjung. Alias saling ngendong. Namanya berkunjung, ngendong, ya kemana? Ya ke rumah. Itu namanya ngendong. Nah ketemu nang masjid kuwi jenenge salat jamaah. Yang namanya berkunjung, at-tazawur, saling berkunjung itu artinya kita datang ke rumah saudara kita. Saling mengunjungi antar saudara karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk persaudaraan lahir. Apa dalilnya Ustaz? Kita diperintahkan untuk saling berkunjung. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Pada suatu hari ada seseorang berkunjung ke rumah saudaranya di beda kampung. Si A mengunjungi siapa? Mengunjungi siapa? Si B. Aku siapa? Ya siapa baik? Ahmad boleh. Siapa? Amin boleh. Apa lagi? Aris boleh. Siapa sih jenenge A nang siapa? Siapa? Abdul Musin. Boleh. B, siapa B? Budi sama maning? Bejo. Siapa sih ngene jenenge B? Siapa? Bebek. Bibit. Bambang, ya. Si A mengunjungi rumah saudaranya beda kampung, siapa? Si B. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Sinten? Malaikat. Ditugasi oleh Allah untuk mengawasi si A. Malaikat itu ngadang di tengah jalan. Begitu si A lewat, malaikat itu datang dan bertanya, "Aina turid?" Kamu mau kemana? Tanya si malaikat. Kepada siapa? Si A. Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Kata si A, aku pengen mengunjungi saudaraku. Saudara seiman. Aku pengen mengunjungi saudaraku di kampung ini. Saudaraku adalah si B. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Kamu mengunjungi si B ini ada urusan duniakah? Apakah kamu datang ke sana karena ada urusan dunia? Urusan dunia itu apa contohnya?
Apa? Apa? Ngutang? Iya. Ngutang nek orang nagih utang. Gue urusan dunia. Apalagi urusan dunia? Bisnis. Jual beli. Tawa sawah. Tawa sayur. Nah, itu namanya urusan dunia. Apakah kamu mengunjungi si B karena ada urusan dunia? Qala la. Apa la? Enggak. Saya enggak ada urusan dunia sama dia. Lah terus kamu kenapa datang ke sana? Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Saya datang mengunjungi saudara saya itu murni karena aku cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku datang sebab aku cinta dia lillahi ta'ala. Pernah jenengan kayak gitu? Nek jenengan ngendong tanggane, biasanya wis basa-basi, terus apa? Ditakoni, Mbok, ana apa gitu kan? Betul? Ada apa? Pernah jenengan jawab lillah? Pernah? Sing tahu angkat tangan. Durung tahu. Ngesuk praktek ya. Jadi ngesuk nek ana sing ngendong ora takoni ana apa gitu. Nah. Dia datang karena murni cinta kepada si B karena Allah. Qala, maka malaikat itu berkata, "Inni Rasulullah ilaik." Aku adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan pesan kepadamu. Subhanallah. Allah kirim apa? Pesan. Yang bawa siapa? Malaikat. Luar biasa. Berarti pesan ini pesan istimewa atau tidak? Pasti istimewa, yang ngirim Allah kok. Yang memberi pesan itu Allah, yang dikirim malaikat, ya pasti itu adalah pesan yang istimewa. Fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pesan bahwa Allah cinta kepadamu karena engkau mencintai saudaramu lillah. Berarti orang ini karena berkunjung lillahi ta'ala akhirnya dicintai sama Allah. Berarti nek dicintai sama Allah masuk kemana nanti di akhirat? Hah? Ya surga lah. Mana ada dicintai masuk kemana? Ke neraka. Berarti saling mengunjungi, saling berziarah, saling berkunjung, pada ngendong, itu akan mendatangkan cinta Allah dan menjadi sebab masuk surga. Makanya di dalam hadis lain, tadi hadis riwayat Muslim. Makanya dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau sekedar berkunjung kepada rumah saudaranya lillah, niatnya betul-betul mencari apa? Pahala dari Allah. Nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maka akan disampaikan kepada orang tersebut, perjalananmu adalah sebuah kebajikan. Dan selama ini engkau akan terus diberi kebajikan sama Allah Azza wa Jalla. Dan engkau dijanjikan rumah di surga. Mulai kapan ngendongnya? Mulai kapan? Engkau? Secepatnya. Tapi tetap harus lihat apa? Situasi dan kondisi. Iya.
Masa ngendong saben mangan siang, engko mangan esuk, engko mangan bengi, yo iki golek madang iki jenenge. Dan juga harus melihat situasi dan kondisi. Ya, ngabari dulu. Napa? Ngabari dulu. Siapa tahu orang itu lagi sibuk. Ya, siapa tahu orang itu lagi nggak bisa menemui tamu. Ngabari dulu. Ya, ini contoh persaudaraan lahiriah. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Bunyi. Contohnya apa tadi? Berkunjung. Contoh lagi. Contoh persaudaraan lahiriah. Bekerja sama dalam kebaikan. Kenapa? Bekerja sama dalam kebaikan. Kaum muslimin itu diumpamakan oleh Nabi tadi seperti satu tubuh. Dalam hadis lain Nabi mengatakan kaum muslimin itu seperti satu bangunan. Seperti apa? Satu bangunan. Kata Nabi SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Syabbaka baina asabihi. Kemudian Nabi SAW mengaitkan antara jari-jarinya. Antara apa? Jari-jarinya. Jadi jari-jari ini adalah sebuah kesatuan. Kita akan gampang untuk mengangkat botol ini kalau semua jari bekerja sama. Nggak boleh antar jari ini saling egois, nggak boleh. Kelingking ini walaupun kecil tapi penting. Nggak boleh jempol ini ya egois. Aku paling apa? Gede. Terus mengabaikan apa? Kelingking. Kelingking ini penting. Gue ngapa? Gue ngorek kuping. Gue ngupil. Orang mungkin kan ngupil karo apa? Jempol kan orang mungkin. Coba jenengan. Ngupil itu kan sesuatu yang remeh ya. Ketonnya remeh. Tapi jenengan gak bisa ngupil gimana? Orang bisa turu. Ada sesuatu yang mengganggu. Ya. Jadi antar jari jangan saling meremehkan. Kayak bangunan juga sama. Tembok ini gak boleh sok paling kuat. Karena tembok ini membutuhkan atap. Walaupun atap itu dari seng. Kenapa? Karena tembok ini kalau nggak diatapi, apa yang terjadi? Cepat rusak. Kena hujan, kena atap. Nggak boleh sombong karena paling tinggi. Dia nggak mungkin sampai ke atas kalau nggak ada tiang. Bangunan yang sudah berdiri megah ini juga nggak boleh sombong. Karena dia nggak bisa sekokoh ini kalau nggak ada pondasi. Padahal pondasi itu kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan. Kaum muslimin itu nggak bisa sendiri-sendiri. Harus bareng-bareng. Silakan, adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tadi kita sampai dalam pembahasan tentang persaudaraan apa? Lahir. Contoh yang kedua kita bawakan adalah saling apa? Kerja sama. Apalagi dalam urusan dakwah. Apalagi dalam urusan apa? Dakwah dan pendidikan. Karena urusan dakwah dan pendidikan itu adalah urusan yang mulia. Tapi berat dan besar.
berat dan apa? Besar. Sehingga nggak bisa dikerjakan sendiri. Jangan kita seperti lidi yang berserakan di mana-mana. Berusahalah menjadi lidi yang disatukan menjadi satu kesatuan. Itulah bangunan yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antar takmir masjid misalnya. Alhamdulillah banyak masjid di desa kita ini. Masing-masing punya kegiatan. Harus kerjasama. Dalam kegiatan keagamaan. Ada pengajian. Saling kerjasama. Saling berbagi informasi. Saling memberi masukan. Ada kegiatan fisik. Ada pembangunan. Ada kerja bakti. Walaupun itu beda masjid. Walaupun itu beda kabupaten di Purbalingga. Saged rawuh jenengan? Ya, tanggal pinten? Tanggal 3 Desember. Ya. Biasanya Kota Yasin ini kebagian siang hari. Tapi untuk hari Ahad besok enggak. Karena perkiraan cuaca siang hujan. Perkiraan cuaca siang hujan lebat, bukan hanya hujan. Hujan lebat. Maka kita berusaha menyelesaikannya di pagi hari. Maka jangan berangkatnya pagi hari. Nek siang ngeroli apa-apa nengkan. Mudah-mudahan sebelum zuhur bisa kita apa? Selesaikan. Ya. Kedatangan jenengan itu sangat berharga. Ya. Sampai mana tadi? Ngecor. Kerjasama antar takmir. Ada kegiatan keagamaan, saling kerjasama. Ada kegiatan fisik pembangunan, saling kerjasama. Dalam pengamanan, saling kerjasama. Na'udzubillahi min dzalik, ada masjid yang diganggu. Ada musola yang diganggu. Kita harus peduli. Jangan katakan, loh itu masjidku ini. Nggak boleh. Kita ini satu apa? Satu tubuh. Kita nggak terima saudara kita diganggu. Sebagaimana kita nggak terima diri kita diganggu. Harus solid. Nah, untuk membangun kesolidan itu. Harus ada pertemuan rutin. Harus ada musyawarah rutin. Walaupun mungkin hanya sekedar ngobrol hal-hal yang ringan, tidak apa-apa. Ini adalah contoh ukhuwah apa? Ukhuwah lahir. Kita ulangi ya dari awal ya. Jadi ukhuwah yang sejati itu adalah ukhuwah atau persaudaraan yang menggabungkan antara apa? Persaudaraan lahir dengan persaudaraan batin. Kita kasih contoh persaudaraan batin. Apa contohnya tadi? Cinta. Terus yang kedua? Peduli atau empati. Terus kita kasih contoh tadi persaudaraan lahir. Kita kasih contoh dua juga. Apa yang pertama? Saling berkunjung. Terus yang kedua? Saling bekerja sama dalam kebaikan. Inilah tema kita. Kancaku sedulurku. Mulai kapan? Sikilah. Ya, mulai hari ini. Kita anggap teman-teman kita sebagai saudara-saudara kita yang dijalin dengan persaudaraan lahir dan persaudaraan batin. Ini hadiahnya harus dihabiskan enggak? Harus. Oh, dihabiskan. Tadi pertanyaan ya. Ketika anak-anak boleh jawab. Ya, enggak cuma yang dewasa saja. Ketika kita menyebutkan kisah perang Yarmuk, saya menyebutkan ada dua nama sahabat yang jadi korban peperangan. Siapa yang bisa menyebutkan nama sahabat itu? Yang agak keras. Yang pertama siapa? Al-Harith bin Hisham. Yang kedua?
Lupa. Separuh? Ya udah bisa. Masa separuh? Dikasih enggak? Kasih lah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Oh gampang-gampang ya. Yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan lafadz hadis, redaksi hadis, perumpamaan kaum mukminin seperti satu bangunan. Seperti satu bangunan. Hadisnya apa bunyinya? Ya. Bangunannya mana? Al-mu'minu lil mu'mini kal Masya Allah. Pas komat. Silakan. Barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kekurangannya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.